Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat S3 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih berkenan berikan kenikmatan sehat kepada kita sehingga dalam kesempatan ini kita sama-sama dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan memasuki hari yang kedua. Mudah-mudahan ini memberikan kemaslahatan, berikan barokah, memudahkan, disebabkannya kita diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang banyak dan berkah. Mudah-mudahan semuanya itu karena ikhlas sehingga Allah berikan kita semuanya untuk mendapatkan ridhonya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk bersama-sama mengupas tentang tidur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidur ini memang anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya dalam berbagai sudut keilmuan banyak sekali. Bisa ditinjau dari aspek ilmu kesehatan, bisa ditinjau dari aspek puasa, bisa ditinjau dari sudut ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Nah, itulah tidur. Jadi barangkali kita tidak tidak pernah membahas tentang tidur ini. Padahal sesungguhnya yang namanya tidur itu ternyata juga punya segudang banyak manfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidur itu ternyata dari sudut ilmu kesehatan itu juga berdampak penting bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Jadi tidur itu juga merupakan salah satu proses yang terdapat di dalam tubuh kita. Itu banyak fungsi selain untuk mengontrol, kemudian mengatur emosi. Itu juga ternyata tidur itu bisa mengkonsolidasikan daya ingat yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Karena tidur juga sangat penting dan merupakan proses aktif dalam berbagai faal tubuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidur itu juga membantu berfungsinya otak lebih baik, menjaga keseimbangan antara kimia otak dan jantung, termasuk menjaga keseimbangan mental dan daya ingat tadi. Nah, ini tidur yang memang sesuai kebutuhan kita. Gitu loh. Kemudian yang kedua, tidur ini juga sesuai kebutuhan kita itu tergantung daripada usia ya, mungkin gitu. Kebutuhan tidurnya seorang bayi, kebutuhan tidurnya seorang anak, kebutuhan tidur seorang bujang, kebutuhan tidurnya seorang yang sudah tua berbeda-beda. Tentu barangkali sekedar informasi bahwa orang yang sudah dewasa mungkin perlu tidur kecukupannya antara 7 sampai 9 jam gitu.
Kalau bayi ya biasanya 16 jam lah gitu, 16 jam kira-kira. Kalau misalnya remaja ya tentu berbeda lagi, mungkin diperkirakan antara 9 jaman. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sekarang tidurnya orang yang berpuasa, begitu pemirsa. Jadi mungkin barangkali ada tinjauan tersendiri kan begitu kan, kira-kira demikianlah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis riwayat Baihaqi yang mengatakan naumu syaimin, naumu syaimi ibadah. Nah, ini. Jadi tidurnya orang yang puasa itu ternyata ibadah. Ini. Ibadatun wasumtuh tasbih. Nah, jadi diamnya adalah tasbih. Tuh. Wa amaluhu madha'af. Itu. Jadi amal ibadahnya dilipat gandakan. Wa du'auhu mustajabah wa dzambuhu maghfur. Ini jadi amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tidurnya orang yang berpuasa itu tadi itu karena memang fadilah daripada bulan suci Ramadan ini. Itu. Jadi bulan suci Ramadan ini fadilah, manfaat, barokahnya luar biasa. Tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk ibadah. Nah itu, diamnya adalah tasbih, amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin coba, bulan suci Ramadan itu tidurnya aja ibadah. Diamnya orang yang berpuasa itu tasbih. Amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kelebihan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diamnya orang yang tidur itu kan bisa dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Bayangin saja sekarang orang yang tidur, ya namanya tidur. Ya kan? Dalam arti dia tidak melaksanakan aktivitas. Apa saja, kalau dari sudut pandang agama, bisa saja dia tidak melakukan maksiat. Nah, kenapa? Karena dia sedang tidur. Ya kan? Terus kemudian orang yang tidur, itu kan namanya tidak ada aktivitas. Pasti dianya meninggalkan perbuatan dosa. Mungkin kalau nggak tidur bisa aja orang itu berbuat dosa, tapi karena tidur dia tidak berbuat dosa. Dan ini juga merupakan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidur itu. Jadi tidur jangan dipandang sebagai aspek
sebuah atau sesuatu yang ya males-malesan itu. Jadi ya positive thinking sajalah kira-kira gitu. Positive thinking saja. Bahwa orang yang tidur itu selain dari aspek ilmu kesehatan memang ada manfaat dan kegunaannya, ternyata tidurnya orang puasa ini juga merupakan sebuah ibadah. Tapi jangan pula dianggap sebagai sesuatu yang malas-malasan. Itu sudut pandang kita, maksudnya begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Ya orang yang tidur pasti ya namanya orang tidur, tidak ada aktivitas. Dia tidak ngerasani juga, tidak gosip, tidak maksiat. Artinya di dalam proses tidur itu banyak kemungkaran atau keburukan yang tidak dijalankan oleh orang yang sedang tidur. Itu sehingga ini bernilai ibadah gitu loh. Dan tidur ini juga merupakan baik tidurnya siang maupun tidurnya malam itu memang anugerah diberikan oleh Allah gitu. Dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa dibilang ini anugerah dari Allah? Banyak loh orang yang mau tidur itu tidak bisa. Orang yang mau tidur itu harus pakai obat dulu, itu ada. Itu ada. Nah Allah kasih kita kemudahan untuk bisa tidur. Ini anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena dalam proses tidur itu bisa mengembalikan seluruh aktivitas faal tubuh kita atau menormalkan kembali gangguan-gangguan yang terdapat di dalam faal tubuh kita, dalam tubuh kita. Nah itulah sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidur ini akhirnya memiliki banyak manfaat yang banyak sekali. Bisa meredakan sakit, bisa menghilangkan sakit, bisa menjadi obat yang yang manjur, yang berdampak luar biasa di dalam diri kita. Nah inilah sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan juga tidur kemudian dipandang sebagai sesuatu yang bermalas-malasan. Tetapi tidur merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.